Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dulur Acus. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat air terjun untuk kolam ikan minimalis yang sederhana ya. Nah, di sini saya menggunakan dus bekas sepatu ya, dan menggunakan juga bekas ronsenan ya. Jadi bahan dasarnya bekas dus sepatu dan bekas ronsen yang sudah nggak kepakai ya. Nah, kita langsung aja eksekusi bagaimana caranya. Kita pindah dulu tempatnya ya, di sana panas. Nah, selain itu kita juga di sini menggunakan bahan-bahan semen, kemudian cat ya. Ya, sebelum itu kita menggunakan di sini menggunakan kayu ya untuk atau dijadikan sebagai pembatas ya untuk semen. Nah, ini kita gunakan ronsenan ya, ronsen bekas ronsenan sebagai talang airnya, jadi agar airnya rata gitu, jatuhnya itu rata. Nah, selanjutnya sekarang kita persiapkan kayu ya sebagai penahan nanti ketika pakai adukan ya. Kita paskan ini untuk ukurannya, kemudian kita paku ya biar tidak bergerak-gerak gitu. Nah, sekarang ini kita sudah bentuk, tinggal kita pasangkan ke dus sepatu ya. Nah, biar kalau orang sini bilang biar nyiku gitu, jadi ada bentuknya gitu. Nah, setelah itu kita potong juga ini bekas ronsenannya ya, jadi disesuaikan dengan ukurannya. Nah, saya menggunakan bekas ronsenan, kebetulan tidak punya kaca ya. Kalau lebih bagus lebih kaca, tapi di sini kita menggunakan barang-barang yang memang bisa digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya lagi gitu. Nah, kita pasang seperti ini ya, sesuaikan biar nanti rata terjunnya, air mancurnya itu rata. Nah, kemudian kita kasih adukan ya, berarti ini pasir dan semen kita aduk. Nah, ini untuk lantainya, maksudnya area bawah nanti yang akan menampung airnya, biar enggak rembes ataupun enggak rusak. Nanti lagi pakai dulu. Nah, selanjutnya kita pasang ya, pasang yang tadi, kayu yang tadi. Nah, ini di atasnya gitu. Nanti kita masukin adukannya di sela-sela kayu ini ya, jadi ada pembatas gitu. Pokoknya yang padat dan rata biar nanti ya terlihat bagus lah gitu ya, dan airnya tidak bocor gitu. Itu untuk besarannya itu kita bisa sesuaikan masing-masing ya. Kalau saya ya biar menampung airnya lebih besar, lebih banyak, jadi untuk di sampingnya itu lebih kecil gitu, jadi areanya di tengah lebih luas gitu. Nah, ini juga tapi jangan sampai terkena adukannya ya, nanti takutnya susah untuk dicopot ketika sudah kering. Nah, gitu. Sekarang kita pasang juga di sini ronsenannya ya.
Nah, kita ini kasih dulu pembatas di sini, nah, untuk menghalangi ronsenannya gitu ya, yang tadi sudah kita potong. Nah, ini hasil pemasangan ronsenannya ya. Lalu kita jemur ya. Setelah kita selesai ngasih adukan, kita jemur ya. Dan untuk kardusnya kita copotin seperti ini ya. Nah, ini setelah dijemur ya, sudah mengering adukannya. Sekarang kita proses pengecetan ya. Pengecetan agar airnya tidak bocor. Nah, di sini saya menggunakan cat dari produk No Drop ya, untuk mengecat tempat atau air terjun ini ya. Jadi menggunakan No Drop secukupnya, sedikit aja ya, karena di sini saya menggunakan campuran lem kayu ya. Nah, dengan lem kayu ini kita cukup mengecat satu kali. Biasanya jika hanya No Drop itu nyampe 2 kali atau 3 kali kita melakukan pengecatan ya. Jadi dengan campuran lem kayu dan air kita cukup hanya 1 kali gitu. Dan dengan lem kayu ini cat No Dropnya cepat kering, jadi kita nggak perlu waktu lama untuk menunggu sampai catnya kering gitu. Jadi dengan campuran lem pok ya, lem kayu, ini sangat murah ya. Nah, untuk porsinya itu 1:1 gitu. Jadi untuk yang ini karena hanya sedikit dan kecil, itu bisa 1:1. Beda lagi dengan ketika pengecatan kolamnya ya. Nah gitu. Jadi di sini saya cukup menggunakan 1:1. Nah, kita aduk sebelum dikasih air, kita aduk terlebih dahulu biar memang si cat dengan lem poknya itu atau lem kayunya itu rata gitu. Nanti setelah itu baru kita campur dengan air. Nah, setelah tercampur rata, nah, kita bersihkan terlebih dahulu ya area yang akan kita cat gitu, biar rata catnya, jadi nanti tidak akan ada kebocoran. Nah gitu ya, kita cat secara satu garis ya gitu. Kalau dari atas ke bawah bisa, kalau mau ke samping juga bisa gitu. Jadi kita mulai di area yang lebih dominan ya, dominan atau penampungan airnya lebih banyak. Nah gitu, kita jadi catnya dari area bawah terlebih dahulu biar cepat kering gitu. Kita cat ya merata seperti ini ya. Ini tidak perlu tebal-tebal ya, karena memang sudah ada lem kayunya, jadi cepat kering dan memang lebih kuat gitu. Yang biasanya kan kita gunakan itu 2-3 kali ya, kalau hanya untuk cat No Dropnya. Tapi dengan lem kayu itu kita cukup 1 kali, sehingga kita menghemat biaya juga serta waktu juga ya, tapi kualitasnya sangat bagus. Nah, untuk pengecatannya ini bisa hanya bagian dalamnya aja ataupun full semua ya, itu tergantung kalian ya, maunya seperti apa. Yang jelas harus rata untuk di bagian dalam. Nah, ini hasilnya ya, hasil pengecatan. Kita tunggu kering ya, tapi dengan lempok ini nggak akan terlalu lama kita nunggu kering ya. Itu yang penting kita bisa mengkoas ya, jadi
ngecatnya itu rata ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya, biar airnya tidak bocor. Nah, selanjutnya sebelum kita pasang tempat air mancur yang sudah kita buat, kita netralisir terlebih dahulu ya, dengan cara direndam menggunakan air dan daun-daun pisang ya. Nah, seperti ini kita rendam menggunakan air yang dicampur dengan daun pisang. Nah, ternyata daun pisang ini dapat menetralisir ya zat-zat kimia yang ada di cat ataupun dari semen ya, ketika kita membuat air terjun ya. Jadi ini untuk lamanya bisa sehari ataupun setengah hari ya. Kalau saya di sini karena ini medianya kecil, saya di sini menggunakan setengah hari saja, itu cukup ya. Nanti kita buktikan kalau memang zat kimianya masih banyak gitu. Kalau 100% hilang, saya rasa tidak akan ya. Tapi meminimalisir ya gitu. Dengan meminimalisir seperti ini, kemungkinan ikan yang mati itu dapat terhindar gitu. Jadi ikannya akan sehat. Beda tanpa diminimalisir seperti ini, kemungkinan ikannya itu bisa aja ya mabuk dan mati gitu. Nah, ini kita rendam dulu seperti ini ya gitu. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan perendaman, kita pengecekan ya. Nah, kita cek dengan air. Nah, ini alhamdulillah airnya ya bagus ya, tuh airnya rata, turunnya rata gitu, jadi nggak pecah-pecah. Nah, jadi berhasil ya untuk membuat air terjun sederhana dari bekas tempat sepatu ini, ternyata berhasil. Nah, selanjutnya kita langsung aja cek ya, langsung ke kolam ikannya langsung ya. Nah, ini dengan airnya, air dari mesin pompa yang ada di kolam. Nah, itu. Nah, ternyata di sini menggunakan pompa yang kecil, sedikit pecah ya, karena memang arus airnya sedikit ya, nggak kencang. Nah, tutorial kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.